Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali Pak Gembala sudah sembuh, haleluya. Ya, wah luar biasa. Baik saudara, kita langsung saja ke firman Tuhan. Kalau saudara baca dari Kejadian pasal 1, maka di Kejadian pasal 1 itu saya mau sekilas saja kasih tahu saudara, karena bukan ini yang saya mau khotbahkan. Tapi kalau di Kejadian pasal 1 itu, saudara menemukan Tuhan sudah menciptakan sistem, Tuhan sudah taruh sistem sebenarnya buat bumi ini, yang kita sebut sebagai sistem kerajaan sorga. Sistem ini kemudian tidak bisa berjalan karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita lihat dari, ya kita buka aja ya Kejadian pasal 1. Nah jadi sistem yang pertama itu yang ditaruh Tuhan di bumi ini adalah, kita baca ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sistem yang pertama adalah kehadiran Allah. Nah kalau saudara lihat di situ di ayat 2, dikatakan keadaan bumi di situ itu keadaan-keadaan yang tidak ideal. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Sama sekali tidak ideal. Saya waktu baca pertama kali, waktu saya baca ini ayat, saya sebenarnya agak terganggu dengan narasi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maksudnya itu seperti tidak ada gunanya begitu. Buat apa ya dia melayang-layang di atas permukaan air gitu, ngapain gitu. Dan ngapain juga ini diinformasikan gitu, seperti tidak ada gunanya. Apa yang dia bikin coba melayang-layang di atas permukaan. Tapi kemudian saya mengerti begini, bahwa Tuhan itu memastikan kehadirannya bahkan dalam segala situasi, bahkan khususnya ketika suatu situasi Anda tidak ideal, dia memastikan kehadirannya. Jadi ini akan selalu menjadi bagian bagi orang-orang yang percaya kepada dia di bumi ini. Bahwa dalam segala situasi yang Tuhan pastikan pertama kali kepada saudara adalah kepastian akan kehadiran Tuhan. Kepastian akan kehadiran Tuhan. Ada orang menggugat saya soal kematian Charlie Kirk. Kemudian dia bilang, bagaimana kamu bilang ada kehadiran Tuhan di situ? Buktinya dia ditembak juga, gitu kan. Di mana Tuhan hadir di situ? Kemudian saya kasih ingat sama dia. Stefanus waktu mau dirajam batu, dia lihat Yesus menunggu dia di sana. Dia bilang, aku melihat anak manusia. Wah, itu kan yang bikin orang Yahudi tambah gila. Kemudian melempari, Alkitab bilang bahwa bahkan literatur juga mencatat orang Yahudi itu waktu dengar kesaksiannya Stefanus, mereka itu berteriak, tutup mata dan lempar batu. Itu tindakan begini sebenarnya. Mereka tidak bisa bantah apa yang Stefanus bilang. Mereka tersayat-sayat hatinya ketika Stefanus bicara seperti itu. Tapi mereka tidak bisa menerima. Jadi kemudian mereka dengan tutup mata dan sambil berteriak, mereka lempari Stefanus dengan batu sampai mati. Apalagi waktu Stefanus bilang, aku melihat anak manusia. Wah, Yesus, wah tambah marah lah mereka. Gitu. Jadi Tuhan memastikan kehadirannya buat saya dan saudara. Amin. Dan kemudian yang kedua, setelah ayat 2 itu, kemudian di ayat 3 mulailah kata ini, berfirmanlah Allah. Berarti hal yang kedua yang ditaruh Tuhan buat bumi ini adalah bumi ini dipandu oleh firman. Berfirmanlah Allah. Dan waktu Allah berfirman, maka segala sesuatu jadi. Terimalah firman Allah saudara. Terimalah firman Allah. Karena hanya firman itu yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan itu sebenarnya ditaruh Tuhan di bumi. Bumi ini harus dipandu dengan firman Tuhan. Anda sebagai penduduk di bumi ini harus kembali kepada cita-cita awal, kepada rancangan awal dari Tuhan buat bumi ini, bahwa bumi dipandu oleh firman Tuhan. Siapa saja dan apa saja yang hidup di bumi ini itu dipandu oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu berketetapan tetap untuk bumi ini. Gitu. Jadi inilah hal yang harus kita mengerti, bahwa
ada kehadiran Tuhan, ada firman Tuhan. Saya sampai di situ dulu, ini ada pembahasan panjangnya. Tapi saya cuma menyodorkan dua saja ini. Kehadiran Tuhan dan firman Tuhan. Sama-sama bilang, kehadiran Tuhan, firman Tuhan. Jadi ini dua hal yang penting sebenarnya. Anda mau alami apa saja musim kehidupan Anda, dua ini paling penting. Ada kehadiran Tuhan, ada firman Tuhan. Nah, sekarang dari kehadirannya dan firmannya ini, saya ingin menyodorkan kepada saudara, ada hal yang dia kerjakan di dalam kehadiran dan firmannya ini. Nah, hal tersebut itu di Yakobus pasal 1. Nah, kita coba lihat ini. Yakobus pasal 1 mulai ayat 3. Yakobus 1 ayat 3. Oh, kita mulai dari ayat 2. Ya, kita mulai dari ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, jadi kita ini ya supaya tidak lupa. Ada kehadiran Tuhan dan firman-Nya. Dalam kehadirannya dan firman-Nya ini, Tuhan mengerjakan hal-hal yang saya sebut begini. The journey to find the heavenly things. Apa itu? Perjalanan menemukan hal-hal surgawi. Itu dia. Jadi Yakobus ini adalah perjalanannya ini. Bagaimana saudara menemukan the heavenly things. In all the seasons of your life. Dari semua musim kehidupanmu. Apa saja musim kehidupanmu. Kamu bisa menemukan ini dituntun oleh kehadirannya dan firman-Nya. Jadi kehadirannya dan firman-Nya ini luar biasa. Nah, yang pertama, saya sodorkan kata pertama. Kata pertama itu adalah anggaplah. Sama-sama bilang anggaplah. Anggap. Itu kata anggap itu sebenarnya punya pengertian begini. Saudara memutuskan untuk punya cara pandang yang berbeda terhadap apa yang saudara saksikan atau apa yang saudara sedang alami. Saudara putuskan punya cara pandang yang berbeda. Saudara putuskan punya cara pandang berbeda dengan semua orang yang berpikir seperti apa yang disajikan di depan mata mereka. Tapi saudara punya perspektif yang berbeda. Itu anggap saudara. Jadi anggap itu adalah sesuatu yang dimana saudara tidak lihat. Keadaan itu tidak terjadi, tidak kelihatan pada saat itu. Tapi saudara bisa shifting, saudara bisa tukar dengan pemikiran yang tidak harus dengan yang kelihatan. Ternyata itu harus dilatih. Dan latihannya itu dimulai dari keyakinan saudara pada kehadirannya dan menerima firman-Nya. Ini dua hal ini yang memandu kita untuk sampai pada kata anggaplah. Coba saudara pikir, Abraham itu adalah pembuat patung berhala. Lalu kemudian Abraham ketemu Tuhan yang sama sekali dia tidak kenal. Dia tidak tahu juga ini siapa. Sudah begitu Tuhannya tidak kelihatan. Gitu. Dia kan sudah terbiasa visual. Dewa-dewa kelihatan, ada bentuknya. Walaupun mati, tapi kan ada bentuknya. Ini tidak berbentuk, tidak ada. Cuma suara yang bilang begini. Pergilah kamu dari tempat ini ke tempat yang akan kuberitahukan nanti. Itu kan tidak bagus itu informasi begitu. Mana bagus-bagusnya itu? Coba saudara kalau diajak sama orang ya. Mau kemana? Ya nanti tunggu nanti saya. Baru masalahnya ini orang saudara baru kenal. Kan pasti kita rasa aneh-aneh tuh. Dia bikin apa saya ini? Kita baru kenalan. Tiba-tiba dia bilang, nanti tunggu nanti saya kasih tahu. Ini kan kayak begitu, ini kan baru kenal. Sudah baru kenal, tidak kelihatan pula. Kan horor juga tuh. Baru kenal tidak kelihatan. Cuma suaranya saja yang ada. Baru bilang,
Kau pergi sekarang, ini kan tempat, ini kan dia lagi ada di berkumpul dengan keluarga, apa, bisnisnya bagus, jalan. Tiba-tiba ada orang, ada yang tidak tahu dia pribadi atau siapa begitu, tiba-tiba bilang, kau pergi sekarang ke tempat yang nanti akan saya kasih. Wih, bagaimana itu? Kita kan encounter sama Tuhan Yesus itu kebanyakan karena hal-hal yang dia perbuat yang terbukti. Dia menyembuhkan saya dari sakit saya. Dia membuat saya lepas dari kebangkrutan. Dia menjawab doa saya. Dia begini. Abraham tidak. Dia ikut Tuhan dengan ketidakpastian. Haleluya untuk ketidakpastian. Oh, nanti sebentar kita lihat itu. Betapa indahnya ketidakpastian ya. Sebentar kita lihat. Tapi anggaplah ternyata perjalanan ikut Tuhan itu adalah apa ya? Saya simpulkan dengan 2 kalimat. Perjalanan ikut Tuhan itu adalah joy of discovery. Sama-sama bilang dulu, joy of discovery. Sukacita dalam menemukan. Terus yang kedua itu joy of the journey. Coba bilang dulu, joy of the journey. Sukacita dalam perjalanan. Di film Ada Apa Dengan Cinta 2 itu, percakapannya itu Cinta sama Rangga ini. Kemudian kan mereka bilang, Rangga bilang, Cinta bilang, saya tuh kalau traveling saya langsung lihat tujuannya. Ah, kalau Rangga dia bilang, oh enggak, saya enggak. Kalau traveling itu saya suka perjalanannya. Karena perjalanannya itu banyak pengalaman-pengalaman. Wah, cinta langsung tambah cinta lah. Gitu ya. Tapi kan Tuhan begitu. Gitu. Waktu Tuhan mau tuntun bangsa Israel, Tuhan bilang apa? Perkataan pertama kepada Abraham itu belum sebut Kanaan loh. Perkataan pertama kepada Abraham adalah, bilang sama Firaun, kamu mau beribadah di padang gurun. Saya juga kalau jadi Musa, saya juga akan questioning God begitu. Ibadah padang gurun, bikin apa kita di padang gurun? Saudara kan tahu padang gurun kayak apa. Terus kita mau beribadah di padang, maksudnya. Makanya saya bilang haleluya untuk ketidakpastian. Nah, anggap itu toh, itu anggap. Itu kata pertama. Kata yang kedua yang saya mau sodorkan pada saudara adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wah. Susahnya itu dia. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saya lihat kata bahagia. Kata bahagia itu dalam bahasa aslinya itu punya arti begini sebenarnya. Bahagia itu adalah terpuaskan hanya dengan janji Tuhan. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya bahagia itu kalau menurut firman Tuhan ya, bahagia itu buat orang beriman itu tempat tinggal. Alamat rumah saudara itu kebahagiaan. Nah, kita baca ayatnya nanti. Saudara pikir tidak ada ayat. Coba buka ini. Mazmur 25 ayat 13. Mazmur 25 ayat 13. Atau kita baca dari ayat sebelumnya. Coba beda ayat 12. Dari ayat 12 coba. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Baru ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Perhatikan saudara, orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Kalau menetap berarti apa saudara? Tinggal toh. Berarti alamat saudara, alamat rumah saudara bukan lagi kompleks apa begitu, apa bukan. Kalau saudara ditanya, di mana alamat rumahmu? Kebahagiaan. Loh ini firman Tuhan yang bilang.
bukan saya. Karena orang yang takut akan Tuhan itu tinggalnya dalam kebahagiaan. Nah, kata kebahagiaan itu artinya adalah pilihan untuk percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Saya ulang lagi. Kata bahagia itu punya arti adalah pilihan untuk percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Selama saudara memilih untuk percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya pada saudara, selama itulah Anda bertempat tinggal di kebahagiaan. Jadi perhatikan saudara, setelah Anda menukar cara berpikir saudara kepada cara berpikir Yesus Kristus. Jadi anggaplah itu cara berpikir Kristus sebenarnya. Kalau saudara baca Kolose 3 ayat 2 kan dibilang pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu ayat pendek sekali tuh. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Nah, untuk mengetahui perkara yang di atas itu apa, penjelasannya kan di ayat 1-nya tuh. Ayat 1-nya bilang begini, bahwa perkara yang di atas itu adalah perkara di mana Kristus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu merujuk kepada kekuasaan Yesus atas kehidupan kita. Berarti berpikir pada perkara yang di atas adalah memusatkan pikiran kita untuk menyadari bahwa Kristus adalah penguasa hidupku. Ketika kita shifting ke situ, maka dipastikan kita akan bertempat tinggal di kebahagiaan. Jadi perjalanannya itu anggap, heavenly things-nya itu adalah kebahagiaan. Gitu. Perjalanannya adalah melatih diri Anda untuk berpindah pada pemikiran-pemikiran Allah, pada perkara-perkara di atas. Heavenly things-nya adalah bertempat tinggal di kebahagiaan. Haleluya. Lalu kita baca ayat yang ketiga. Oh, belum. Masih ayat 2, ada satu kata lagi yang saya mau sodorkan pada saudara. Kata yang ketiga yang saya mau sodorkan pada saudara setelah kebahagiaan adalah pencobaan. Nah, tidak enak kan? Pencobaan. Sebenarnya ini bukan pencobaan sebenarnya dalam bahasa aslinya. Kan ini bahasa Yunani ya. Dalam bahasa Yunani itu dibilang ini bukan pencobaan, tapi sebenarnya itu diambil dari kata dokimion humon. Dokimion humon itu tes. Kemudian itu nanti di ayat 4 itu baru dibilang itu, di ayat 3 baru dibilang itu ujian. Jadi ini ujian bukan pencobaan. Beda ya pencobaan dengan ujian. Kalau pencobaan itu lebih ke godaan, temptation gitu ya. Tapi kalau ujian ini, ini dia. Kenapa saudara diuji? Menurut saudara kenapa saudara diuji? Anda itu diuji, begini, logikanya itu begini. Yang diuji itu yang sekolah. Yang tidak sekolah tidak diuji. Kan begitu. Nah berarti kalau Anda diuji, berarti Anda masih diidentifikasikan oleh kerajaan sorga sebagai warga. Jadi setiap kali Anda mendapat ujian, Anda harus bersyukur. Karena apa? Ternyata masih tertulis sebagai warga. Saudara sudah mulai terang ini. Itu. Kalau saudara tidak diuji, berarti ada tanda tanya. Valid enggak saudara sebagai warga kerajaan sorga? Karena sebagai warga kerajaan sorga harus diuji. Itu tanda pertama, berarti Anda masih warga. Yang kedua, kenapa Anda itu diuji? Karena kerajaan sorga menganggap Anda sebagai orang yang telah belajar. Jadi Anda itu punya sesuatu. Anda itu tidak kurang, Anda punya sesuatu. Betul enggak?
Kalau Anda diuji berarti Anda punya pengetahuan dong. Nah kalau ujian, apakah guru atau dosen Anda aktif memberitahu jawaban-jawaban? Kan tidak, gurunya diam. Iya kan, gurunya diam. Begitu juga pada saat ujian, Tuhan diam. Tapi kan bukan berarti dia tidak menyertai. Makanya kembali lagi ke hal yang pertama saya bilang, Tuhan hadir. Tidak mungkin dia tidak hadir, kan lagi ujian. Dia pasti mengawasi. Nah tim pengujinya itu biasa Tuhan mengkaryakan itu ya setan-setan itulah. Iya kan? Kan setan-setan itu memang kerjanya itu suka itu kan. Suka menggoda, suka ini. Ya Tuhan karyakan lah, cobalah. Kan ceritanya Ayub kan begitu. Masa saudara lupa? Ayub datang, langsung Tuhan bilang, kau sudah lihat itu anakku Ayub. Luar biasa dia, coba bedek kau anu. Coba. Tuhan karyakan. Nggak sukanya kita dengar itu deh. Tapi kan begitu, kita ini bukan Tuhan yang uji kita, bukan. Ya tim pengujinya ya itu, mereka-mereka itulah. Tapi kita punya mata harus pergi ke guru kita. Karena kita tahu sekalipun mereka yang kelihatan berkeliaran, tapi guru kita itu tetap ada mengawasi. Nah pengetahuan, kesadaran ini yang sebenarnya kita tidak punya. Pengetahuannya ada tapi kesadarannya yang tidak punya. Bahwa guru kita pasti mengawasi kita. Tidak mungkin tidak. Murid-murid itu aduh ombak angin sakal datang begitu. Aduh mereka rasa guru kita sudah mau mati ini. Gurunya lagi apa? Tidur. Kamu pikir dalam tidurnya dia tidak mengawasi? Kan gurunya tahu, dia punya takdir bukan mati tenggelam, mati disalib. Jadi dia tidur saja tuh, belum waktu. Iya kan? Kan dia tahu dia tidak bakal mati yang kayak begini. Jadi dia tidur. Jadi, kan Yesus itu, kalau saudara baca Yesus itu agak marah waktu dibangunkan tuh. Yesus, kenapa kamu ini tidak percaya? Baru dia kasih diam. Jadi itu seperti apa ya? Seperti saya kalau saya lagi saya tidur, tiba-tiba anjing saya menggonggong. Jadi saya berteriak dari, hey Chester, stop. Wah Chester berhenti. Kira-kira kayak begitu Tuhan Yesus waktu hardik ombak begitu. Dia ganggu saya punya tidur, berhenti. Cuma kan murid-muridnya yang kagum tuh. Siapakah orangnya? Padahal buat Yesus. Iya kan? Tapi kan murid-muridnya siapakah orang ini? Bahkan badai pun dengar-dengaran sama dia. Tuhan Yesus bilang, belum tahu kamu. Jadi kalau saudara diuji, saudara harus, memang betul saudara harus bahagia. Gitu. Nah, terus dia bilang begini, itu kata ketiga. Kata keempat, apa yang diuji saudara? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah ini dia. Jadi perjalanannya itu adalah ujian. Yang diuji adalah imannya kita. Wow, iman saudara yang diuji. Iman saudara yang diuji. Nah kita lihat dulu itu komponen-komponennya iman. Kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 1, itu menerangkan tentang isinya iman itu apa-apa saja. Kalau saya bilang komponen-komponennya itu isinya ya. Kontennya iman itu apa? Di Ibrani 11 ayat 1 itu dikatakan begini. Iman adalah, yang pertama komponen pertama dari iman adalah, dia adalah dasar. Sama-sama bilang dasar. Nah, iman itu dasar. Itu komponen pertama itu. Jadi kalau dibilang ujian itu ditujukan pada iman saudara, berarti ujian kita itu selalu pada hal-hal yang dasar.
Ya tak? Tidak pernah ada dasar. Ujian kita itu selalu pada hal-hal yang dasar. Makanya Paulus bilang bahwa Tuhan menguji kita tidak melampaui kekuatan kita. Memang betul. Karena yang diuji di kita itu adalah hal-hal dasar. Hal-hal dasar. Coba ujian-ujian kita apa? Soal bagaimana kita tetap percaya pada Tuhan. Iya tak? Soal bagaimana kita tetap menantikan Tuhan. Soal bagaimana kita sabar. Soal bagaimana kita mengendalikan diri. Semua itu hal-hal apa? Hal-hal dasar. Gitu. Cuma kan kita ini selalu dikelabui oleh masalah yang kita hadapi. Sehingga kita melupakan bahwa yang kita hadapi ini ujiannya terhadap hal-hal dasar saja. Iya toh. Ketika saudara bawa kendaraan, ada yang salib saudara dari sebelah kiri, gitu ya. Itu hal-hal dasar, biasa saja. Nah itu ujian terhadap iman. Jadi iman itu hal yang dasar. Yang kedua dari komponen iman adalah harapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi komponen kedua itu harapan. Saya suka itu kata harapan. Nah coba baca Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Coba Bere tampilkan Ibrani. Itu dia. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dia bilang gini, pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu apa ya? Jangkar. Jadi saudara lihat kalau kapal itu ya mau rapat, kemudian ditaruh tali pada jangkar itu ditaruh, diikat supaya kapal itu tidak kemana-mana. Jadi sebenarnya harapan itu bicara tentang Anda mengikatkan diri Anda kepada Tuhan. Dan ketika Anda terikat dengan Tuhan, Anda tidak mungkin kemana-mana. Itu harapan sebenarnya. Itu harapan. Anda mengikatkan diri Anda kepada Tuhan. Banyak kan itu orang yang suka bilang gini, saya tidak mau terikat. Pun juga dalam berjemaat juga begitu. Oh enggak, saya cuma simpatisan. Saya tidak mau terikat. Gitu. Bahasa-bahasa dulu-dulu tuh. Dan jangankan dalam berjemaat, pelayan-pelayan saja banyak yang begitu. Oh enggak, saya enggak terikat. Saya cuma bantu-bantu Ji. Gitu kan. Padahal kita ini, manusia ini punya kecenderungan selalu mau mengikatkan diri. Kita ini punya kecenderungan begitu loh. Itulah sebabnya kita punya sahabat, kita butuh sahabat, kita butuh pasangan, gitu. Kita butuh partnership dalam perusahaan, kita perlu backingan. Kenapa itu? Karena kita punya kecenderungan selalu mau mengikatkan diri. Ada kecenderungan itu pada kita. Seliar-liarnya Anda punya kecenderungan untuk mengikatkan diri. Kalau kamu punya harapan yang sejati, maka yang kamu ikat itu, yang kamu ikatkan diri itu tidak sembarang orang, tetapi Tuhan. Nah itulah harapan. Nah harapan ini akan selalu diuji. Bagaimana kekuatan ikatanmu dengan Tuhan yang kamu sembah. Gitu. Semua tokoh-tokoh Alkitab diuji dalam hal itu. Tidak terkecuali Yesus. Gitu. Harapannya diuji. Ketika dia mau disalib, harapannya juga diuji. Bahkan ketika dia tergantung di kayu salib, harapannya kembali diuji. Tapi dia tetap melabuhkan harapannya kepada Bapa di sorga. Ya. Jadi itu komponen yang kedua, harapan. Komponen yang ketiga itu adalah bukti. Sama-sama bilang bukti. Ini komponen yang ketiga, bukti. Bukti. Bukti selalu diuji. Kan iman itu adalah bukti, terbukti tapi tidak kelihatan. Toh. Nah ini bukti akan selalu diuji.
Coba lihat kita punya doa-doa kepada Tuhan ketika kita dalam kesesakan. Kita selalu minta, buktikan Tuhan. Begitu kita ngomong begitu, itu sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa bukti itu sedang diuji dalam hidup kita. Ya, ada di sini mungkin yang lagi menunggu Tuhan membuktikan sesuatu kepada saudara. Ketahuilah pagi hari ini Anda sedang diuji dalam area itu. Ketika Anda mempertanyakan hal itu, Anda sedang diuji pada area itu. Nah, kata yang keempat itu tidak kelihatan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Selamat datang ketidakpastian. Menurut dunia itu tidak pasti. Ya, tidak kelihatan. Jadi iman itu komponennya adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi terbukti. Dia tidak kelihatan tapi terbukti. Wah, itu luar biasa. Bagaimana saudara tahu bahwa Tuhan menyertai saudara? Sedangkan dia tidak kelihatan. Tapi kan terbukti dia menyertai saudara. Iya. Terbukti dia menyertai saudara. Tadi malam itu saya jalan di jalan veteran. Itu tidak tahu kenapa gelap sekali di sisi kiri. Terus itu ada anak-anak kecil begitu biasa. Anak-anak jalanan begitu. Dia jalan saja. Dia jalan, sudah lihat ada mobil, dia jalan saja terus. Saya kaget waktu lihat baru mana bajunya gelap begitu. Saya kaget, langsung saya begini. Terus saya klakson dia tuh. Maksudnya hati-hati jalan begitu. Dia main jalan saja. Dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti begitu. Tapi di titik itu saya menyadari, terima kasih Tuhan. Kan begitu. Tidak kelihatan memang. Kita boleh bilang begini, oh itu refleks dari kita punya. Oh enggak. Enggak. Itu ada bukti-bukti penyertaan Tuhan. Jadi yang diuji adalah iman kita. Nah seringkali dalam ujian terhadap iman kita itu, kita mengalami apa yang disebut, nah saya sengaja lompati ini. Ini kata ada di ayat 2. Saya sengaja lompati ini untuk kasih tahu saudara ini. Dalam ujian terhadap iman kita itu, kita sering mengalami apa yang disebut di ayat 2. Ini kata selanjutnya yang saya mau sodorkan pada saudara. Jatuh. Jatuh. Sama-sama bilang jatuh. Jatuh itu bukan ide yang baik. Itu tidak ada ide yang baik itu dari kata jatuh. Tapi untuk kita memahami pengetahuan yang kita miliki, kita memerlukan itu yang namanya proses jatuh. Oke? Jatuh. Saudara belajar, kita saja waktu masih anak bayi belajar jalan pasti jatuh. Kita saja belajar naik sepeda pasti ada proses jatuhnya. Semahir-mahirnya Anda naik motor, ada pasti proses Anda jatuh dari motor. Itu. Apalagi kalau saudara punya itu, ada semacam itu. Dihinggapi oleh spirit KJ pangkat 2. Saudara tahu itu? Nah itu kajili-jili. Itu. Yang itu harus 2 pelepasan itu. Ah itu, saudara. Jatuh itu bukan ide yang baik. Yang saya bicarakan di sini bukan soal apa dosa ya. Maksudnya jatuh dalam dosa begitu. Bukan. Tapi ini soal kegagalan-kegagalan kita dalam memahami apa yang kita tahu. Misalnya waktu Tuhan bilang, waktu kita tahu pengetahuan ini, nantikanlah Tuhan. Gitu. Tapi kan pada kenyataannya ketika kita belajar menanti, kita jatuh juga dalam ketidaksabaran. Toh. Nah ini kalau terus-terus memang jadinya jatuh dalam dosa. Seperti Saul. Dia tidak sanggup menanti, akhirnya dia jatuh dalam dosa ketidaktaatan.
Tapi proses jatuh ini adalah proses yang sangat wajar untuk memahami apa yang saudara tahu. Dan ini adalah bagian dari journey itu. Itu ujian jatuh. Saya paham sekali nih yang begini. Saya pernah tinggal kelas di SMP toh. Jadi waktu saya punya sekolah di sini di di Jalan Gunung Latimojong itu SMP Ujung Pandang. Tapi waktu saya masuk di situ, dia punya nama saja Ujung Pandang, tapi isinya orang Ambon semua begitu ya. Jadi saya itu waktu SMP itu saya dibully lah. Saya dibully. Saya ini korban bully. Kelas 1 itu saya dibully. Ya saya enggak usah cerita lah penyebab bulinya ya. Karena kalau saya cerita kelihatannya kayak sombong gitu. Maksudnya kelihatan kayak saya menyombongkan diri. Padahal enggak. Gitu. Ya enggak usah lah dicerita. Jadi saya dibully. Saya dibully. Itu mengganggu sekali saya begitu. Sangat mengganggu sekali saya. Ya namanya kita dibully ya. Namanya kita dibully. Saya dibully-bulinya itu sampai di foto saya dikasih masuk di majalah dinding. Kemudian dikatain begitu. Dikatain apa begitu ya. Saya juga tidak usah bilang ya. Karena kalau saya bilang ini, saya harus ceritakan itu isi buliannya apa. Gitu kan. Nanti saudara tidak mengerti, jadi tidak usah lah cerita. Wah itu mengesalkan sekali. Saya naik kelas 2. Rupanya waktu saya naik kelas 2 itu saya juga tidak sembuh itu. Karena walaupun buliannya agak berkurang tapi tetap ada gitu. Ya puncaknya itu untuk pertama kalinya saya berkelahi. Saya ini kan sebenarnya bukan anak-anak yang berandalan-berandalan begitu ya. Saya biasa saja gitu. Tapi waktu itu karena proses bully-bulian itu akhirnya kita dipanas-panasi lah, ada teman saya ini kasihan. Tapi sekarang saya dengar-dengar dia sudah jadi dokter. Puji Tuhan lah. Jadi dia itu jadi korban dipanas-panasi sama orang yang bully saya. Kemudian kita diadu berkelahi. Jadi kami berkelahi lah kalau saudara lihat itu di sebelahnya gereja Kibait. Ada ruko itu yang ada itu laundry itu. Ada laundry di situ tuh, ada laundry. Di sebelahnya itu laundry itu ada kayak lorong kecil begitu jalan masuk ke dalam rumah. Di lorong itu kita berkelahi. Dibawa ke situ. Saya kan ini kasihan bukan anak-anak begitu tuh yang. Jadi waktu ini saya punya teman yang sebenarnya baik sama saya. Cuma kan dia dipanas-panasi kasihan tuh. Dia pukul saya tuh. Jadi waktu dia bilang ya serang. Dia pukul saya habis-habisan tuh. Saya kan gak tahu mau bikin apa. Cuma waktu pas dia lagi pukul saya. Pas dia pukul begini, ada yang saya menghindar begitu. Dia tak tunduk saking emosinya mungkin ya. Dia pukul saya, dia tak tunduk begini. Pas dalam keadaan dia tunduk begini, saya angkat dia dari bawah. Dia jatuh udah bangun-bangun, saya lari. 3 hari dia gak masuk sekolah kasihan. Gitu, 3 hari dia gak masuk sekolah. Tapi kan mudah ditebak toh. Kalau begitu saya sudah punya pengalaman begitu. Pengalaman berikutnya akan lebih mudah buat saya tuh. Saya sudah mulai tahu ini. Oh saya bisa jago orang ternyata. Mulai. Langsung baru dianu sedikit. Saya sikat kok di situ. Sudah. Agak talekang tuh. Ya. Tapi kemudian saya akhirnya tinggal kelas. Nah. Waktu saya tinggal kelas di kelas 2 itu, saudara harus pahami betapa rumitnya itu waktu keadaan saya tinggal kelas. Karena pada waktu itu, papa saya almarhum itu adalah salah satu kepala dinas pendidikan. Kepala dinas di Kemendikbud. Jadi papa saya itu punya jabatan pada saat itu adalah Kadis Dikmenum. Kepala Dinas Pendidikan Umum. Yang selalu ada di semua sekolah-sekolah mengunjungi. Termasuk sekolah saya. Bapaknya Kadis Dikmenum, anaknya tinggal kelas. Kan aneh. Jadi papa itu marah sampai nak mau bicara sama saya. Terus lewat mama dikasih tahu keputusannya papa. Kamu akan saya singkirkan di Toraja. Jadi saya akan dimasukkan di sekolah
berasrama di Toraja, sekolah Advent yang bahasa pengantarnya sih bahasa Inggris. Kamu akan saya masukkan di sana supaya kamu dididik. Kamu itu sudah begini, bikin malu orang tua. Gitu. Ya saya waktu itu tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi akhirnya mama saya itu kasih surat titipan dari kepala sekolah saya. Kepala sekolah saya ini namanya Emil Anton Vlisar. Ambon, Belanda. Kita biasa panggil Pak Mil. Jadi Pak Mil ini kirim surat sama saya. Nah suratnya itu punya isi begini. Saya lupa yang lain, tapi saya cuma ingat yang ini selalu saya ingat. Albert, kamu itu tidak bodoh. Kamu itu sebenarnya anak yang pintar. Cuma kamu memberontak dan malas. Saya notice sekali itu, dibilang tidak bodoh. Terus saya punya pikiran itu begini. Di tempat mana saya bisa membuktikan bahwa saya memang tidak bodoh? Selain di SMP Jum Pandang. Karena saat ini saya tahu sekolah itu notice saya bodoh karena tinggal kelas. Kalau saya pindah sekolah, orang tidak tahu sejarah saya. Jadi saya bilang sama saya punya mama, Mak, saya mau kembali sekolah di SMP Jum Pandang. Itu saya punya mama menangis kasihan. Menangis dia bilang, Bordes tengah bernubuat. Nah nanti kalau kau masuk sekolah itu, kau kan dihina sama teman-temanmu. Saya bilang, biar nih Mak. Betul tahu nubuatnya mamaku. Dan waktu saya, memang tahu itu waktu saya masuk sekolah, kalau kepada Tuhan segala pujian ya, kalau ke saya segala hinaan gitu. Tuhan. Tapi di semester itu, saya akan selalu ingat nih, mungkin teman-teman saya di SMP sudah tidak ingat kejadian. Kalau buat saya itu sangat memorial. Karena di semester itu, ujian semester bahasa Inggris, saya punya nilai paling tinggi sekelas 2. Jadi kan ada 2 kelas itu, 21, 22. 21 yang pintar-pintar, 22 yang gitulah. Nah saudara bisa tebak saya ada di mana kan? Nah, saya dari kelas 22 itu, saya yang paling tinggi. Marginnya cukup jauh. Karena saya punya, dulu belum 100 ya, belum ada angka 100, jadi 10. Marginnya cukup jauh. Saya punya nilai itu 9,9. Yang terdekat itu nilainya 9,1. Jauh lah. Jadi jatuh itu perlu untuk menyadari bahwa saya tidak bodoh toh sebenarnya. Memang anak galang tapi galang paraci. Gitu. Saya tidak bisa menjelaskan itu paraci apa. Nah ini sudah tinggal beberapa menit. Saya harus selesai ini khotbah. Nah kemudian ujian terhadap iman saudara menghasilkan ayat 3 bilang ketekunan. Jerninya itu ujian, jatuh. Heavenly thingsnya adalah ketekunan. Ketekunan beda sama kerajinan saudara. Ketekunan bahasa Inggrisnya endurance. Apa itu? Ketahanan, daya tahan. Tuh. Kalau kerajinan itu dipandu oleh perintah. You do it by order. Ya kan? Tapi kalau ketekunan itu begini. Kamu melakukan itu dengan konsisten karena tahu manfaatnya buat kamu. Jadi kamu sudah tidak perlu perintah. Kamu tahu tujuannya. Jadi kamu melakukannya dengan konsisten. Itu ketekunan. Kamu tidak perlu dipandu dengan perintah. Itu kamu sudah masuk dalam tahapan kesadaran pada tujuan dari apa yang saya lakukan ini. Makanya kamu melakukannya dengan konsisten. Itulah ketekunan. Kalau saudara diuji iman saudara, maka yang dihasilkan adalah ketekunan. Dan saya tutup dengan ini. Bahwa ketika ketekunan kita itu memperoleh buah yang matang. Wah ini heavenly thingsnya lagi. Sudah dapat ketekunan, kemudian dapat apa? Ketekunan di dalam buah yang matang. Kemudian heavenly things selanjutnya adalah ketekunan itu menjadikan kita apa? Sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Bukankah itu hal-hal surgawi? Sempurna, Anda menjadi sempurna, Anda menjadi utuh, dan Anda tidak kekurangan suatu apapun. Sayangnya karena waktu saya tidak bisa jelaskan satu persatu hal ini. Tapi yang jelas begini, bahwa ketika Anda mendapatkan ketekunan,
Anda tidak hanya mendapatkan sekedar daya tahan, tidak sekedar endurance, tidak hanya sekedar itu. Tapi Anda mendapatkan ini dalam ketekunan saudara. Anda menjadi sempurna, Anda menjadi utuh, dan Anda tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam semua musim kehidupan saudara. Selamat menikmati ujian saudara, ya. Karena ketika Anda diuji, Anda tahu bahwa ternyata saya masih tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Ternyata ada hal-hal sorgawi yang Tuhan sedang siapkan bagi saya. Tidak mudah mengatakan ini, saya sebenarnya bicara juga buat diri saya sendiri. Yang saya mau katakan buat saudara adalah mari sama-sama menikmati itu tadi. Tuhan yang hadir dan Tuhan yang berfirman. Sama-sama kita bilang, Tuhan yang hadir dan Tuhan yang berfirman. Mari sama-sama kita nikmati Tuhan yang hadir dan Tuhan yang berfirman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk pagi hari ini, kami boleh dikasih kesempatan Tuhan untuk mengetahuinya. Tetapi kami memohon kepadamu Tuhan, setelah ibadah ini, kami dikasih kesempatan untuk memahaminya ya Bapak. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami bertemu pemahaman demi pemahaman terhadap apa yang kami tahu pada pagi hari ini. Pun demikian dengan hamba-Mu ini ya Tuhan. Tolong kami semua untuk belajar memahami Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan yang dilepaskan pagi hari ini. Dan tolong kami untuk bisa tetap terikat penuh dengan Engkau ya Bapa dalam sorga. Terikat penuh ya Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau menjadi harapan kami ya Tuhan. Engkau menjadi harapan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menjadi harapan kami. Engkau jadi harapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang cuma dari Engkau Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang, hanya datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat tangan saudara, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Dari-Mu Tuhan, peganglah tanganku. Hamba berdoa untuk semua kami dalam ruangan ini, tidak ada satupun yang tidak menemukan tempat untuk berlabuh ya Tuhan. Karena ketika kami melabuhkan diri kami kepada Engkau, mengikatkan diri kami kepada Engkau, kami akan menetap dalam kebahagiaan ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan mengenapi janji-janjinya kepada kami. Mungkin kelihatan hidup kami sedang tidak punya harapan, tapi sesungguhnya harapan itu baru mulai terbit ketika kami menaruhnya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat hari ini Engkau hadir, Engkau berfirman kepada kami. Bahwa di tengah kesenyapan-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus kuat di dalam iman kami kepada Kristus. Kami mau tetap kuat di tengah begitu banyak pertanyaan. Kami melihat kengerian. Tapi kami tahu Tuhan hadir. Tuhan berfirman.
Berkati hamba-Mu Pastor Albert Lintang yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah salah menempatkan beliau dimanapun. Sekalipun perasaannya seringkali mungkin tidak nyambung, tidak sampai. Karena memang orang melayani Tuhan seringkali harus menghadapi tantangan yang sangat tidak adil. Tapi kami tahu dia hamba Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah memanggil. Tuhan tidak pernah salah menempatkannya. Berkati pernikahannya, berkati kesehatannya, berkati keuangannya, berkati gerejanya dengan ajaib. Berkati keluarga ini, urapi lebih lagi. Supaya pesan Tuhan bisa terus disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Saat ini kami mau pulang Tuhan. Kami rindukan berkat Tuhan. Kami merindukan pertolongan yang daripada Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Turunlah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sampai minggu depan sudah, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.